Nggak boleh curang. Kita nggak curang. Kamu itu tuh lihat itu ngapain itu tuh lihat tuh. Nggak Abdul, nggak Abdul. Nah, kamu semua ini curang ini. Gimana curang? Kan peraturannya sumpit, dalam Iya situ. tapi satu-satu. Lo bodo amat, udah berdua. Gimana sih lo? Iya. Karena nikmat itu tuh bertambah tuh kalau kita tuh bersyukur. Gitu. Betul. Jadi kalau semakin kita bersyukur, nikmat itu otomatis pasti akan bertambah di dalam hidup kita. Benar. Nah apalagi nih di bulan Ramadan ini nih, kita kayaknya seru banget kalau misalnya kita punya seseorang yang bisa berbagi ilmu sama kita. Betul. Ya, kali ini ada seseorang yang pengen berbagi ilmu sama kita dan pengen ngasih tahu gimana nikmatnya puasa, gimana nikmatnya sabar. Pokoknya dia pengen berbagi lah sama kita hari ini. Ya. Langsung aja ya kita panggil sahabat kita kali ini ya. Kali ini ada Bapak Ustadz Ustadz Ujae. 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 Waalaikumsalam, baik sehat. Nah, Alhamdulillah. ketemu lagi Waalaikumsalam. kita sama Ustadz Ujae. Siap. Ujae. Enaknya gimana nih kita? Kayaknya enaknya kan Ujae. Iya betul. Gitu aja nggak apa-apa ya? Begitu aja udah. Oke, Ustadz Ustadz Ujae. Ujae. Jangan Ujai. Iya, Ujae. Ujae. Uje udah dikaret. Iya benar, Ujae. Ujae. Pak Ustadz. Pak Ustadz, cerita-cerita dong tentang kita dong. Apa yang ingin di-share nih kali ini? Saya lagi haus banget, apa namanya, ilmu baru nih. Oh begitu. Apalagi ilmu agama. Bener. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang insya Allah wajahnya ahli sorga semua. Amin ya Allah ya Rob. Ya Robbal. Alamin. Ya Robbal. Alamin. Cakep-cakep yang pakai jilbab ini ya. Subhanallah. Roman-romannya Ramadan doang kan kayaknya. Beneran. Jangan gitu Pak Ustadz, doain yang baik. Siapa tahu ada pakai jilbab beneran ya. Amin. Itu kan belum diterusin. Ya seujon aja sih mau Ustadz dah. Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau berbicara tentang persoalan syukur ya pada kesempatan kali ini di mana syukur itu merupakan ungkapan terima kasih. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada satupun yang ada dalam diri kita kecuali hakikatnya adalah milik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, berbagai macam daripada macam-macam dah, sesuatu yang indah, sesuatu yang enak termasuk di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kemudian syukur dalam rangka menjalani bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, salah satunya adalah kita tidak usah jauh-jauh. Ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan sekarang. Yang kemarin-kemarin yang masih hidup, tahu-tahu masuk bulan Ramadan udah meninggal, apa masih ada sekarang? Muhammad Ali. Kemana sekarang Muhammad Ali? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Innalillahi. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. Giliran kita sampai sekarang masih ada. Artinya Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ngejalanin bulan suci Ramadan yang mulia. Sehingga rugi buat kita kalau seandainya kita tidak memanfaatkan bulan ini untuk memaksimalkan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ini kan kadang kita kan udah bersyukur nih. Contoh misalnya saya nih, saya udah bersyukur gitu dengan apa yang Allah kasih ke saya gitu. Terus saya pengen tapi kalau misalnya tahun depan nih, saya pengen harus lebih dari ini nih. Saya harus pengen punya ini, saya harus pengen punya ini. Itu dosa nggak Pak Ustadz kalau kayak begitu? Sebetulnya kalau berbicara sebuah cita-cita niat, Karena kan manusia nggak ada. betul, puasa itu gitu. sah-sah aja. Yang jadi persoalan, tanyakan kepada diri kita, cita-cita yang ada dan yang kita inginkan ini berasal dari hawa nafsu, apa berasal dari iman kita? Itu dia yang jadi masalah. Kalau misalkan berasal dari hawa nafsu, tujuannya ntar akhirnya apa?
maksiat, riya, bangga-banggaan, ya kan? Iya, bener. Nah, ini yang jadi persoalan. Tapi kalau misalkan saya pengen punya ini, nanti saya akan buat sedekah ini, saya akan buat ini. Wah, itu niat yang mulia. Maka tinggal persoalannya rubah niat aja, gitu kan? Rubah niat aja. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian kapan waktu yang tepat untuk bersyukur? Nah. Maka waktu yang tepat untuk bersyukur adalah di setiap waktu. Di setiap saat kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena syukur, taat itu nggak bisa dipisahin. Sedangkan sebuah ketaatan itu harus dilakukan setiap saat. Karena syukur, taat adalah merupakan ibadah. Sedangkan ibadah merupakan pekerjaan yang memang sengaja Allah Ta'ala ciptakan dengan adanya penciptaan manusia dan jin itu sendiri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu. Nah ya berarti semuanya nih ya buat semua yang ada di rumah atau yang di sini. Jadi sering-sering bersyukur. Pokoknya lu udah bangun tidur, lu tau masih bisa bernapas aja tuh lu harus bersyukur, betul? Betul. Walaupun dikasih masalah gitu ya Pak walaupun Ustadz, dikasih masalah, bersyukur ya. tetap harus bersyukur karena semuanya itu udah kehendak Allah dan takdir. Tapi sebagai manusia harus bisa membedakan mana yang namanya ikhlas Betul. ataupun ya harus give up, itu ada bedanya. Nah sekarang kita ini manusia tuh harus tetap berjuang untuk menjadi yang lebih Baik. lagi. Nah sekarang kita mau ngucapin terima kasih nih. Makasih Siap. banyak ya Pak Ustadz Ustadz udah ngasih Sama-sama. ilmu kita nih. Jadi intinya kita Sama-sama. mesti bersyukur setiap waktu, setiap saat Setiap ya Pak waktu, Ustadz. setiap Selagi saat. Allah masih kasih kita kehidupan, masih kasih kita kebahagiaan ya, kesehatan. Bener kata Pak Ustadz, pokoknya ngeliatnya yang di Keluarga, bawah. iya benar. Betul ya, tapi kalau secara ibadah ngeliatnya yang di atas. Benar. Masalah manusiawi, duniawi ngeliatnya di bawah. Di bawah. Oh, ingetin. Kalau ngelihat ibadah kebaikan, lihatnya ke atas. Betul. Makasih ya Pak Ustadz. Siap, siap. Oke, Makasih bagus ya Pak banget Ustadz, ya. tepuk tangan untuk Terima Pak kasih Pak Ustadz. Sedikit doang Pak Ustadz Ujai datang, tapi sangat bermakna. Kita ucapin terima kasih dong. Pak Ustadz makasih ya. Sama-sama. Makasih Pak Ustadz, besok mampir-mampir lagi ke tempat kita ya. Insya Allah. Ya udah. ditunggu. Ya. Ntar kita Baiklah. balik lagi ya. Ya. Kita akan kembali lagi Gimana setelah ya? yang satu ini tetap semakin kesini semakin tambah seru. Nah, karena di sini lebih seru lagi kenapa? Karena kita pengen kasih games. Gamesnya adalah menguji kesabaran. Games menguji kesabaran. Jadi di sini kita dilihat sebagai seberapa besar kita sabar ya. Betul. Karena kan kita kan emosi selama ini semuanya orangnya terasa ya. emosian. Betul. Gitu ya. Nah, ini dia. Nama gamesnya adalah games Suju. Sumpit kacang hijau. Dia yang hitung. Ah, hese. Ah. Nggak boleh gitu. Boleh dong. Kok gitu ya gini ya dia? Sakit. Nggak boleh curang. Nggak curang. Kamu itu tuh lihat itu ngapain itu tuh lihat tuh. Nggak abdol. Nah, kamu semua ini curang ini. Gimana curang? Kan peraturannya sumpit, kenapa Iya situ? tapi satu-satu. Lo bodo amat, berdua. Gimana sih lo?
Diskualifikasi. Curang, Jupe mah curang kok. Kagak. Kamu curang, Pe. Enggak. Loh, bentar kan sumpit. Bagaimana sumpit itu? Makanya gunakan ini. Bagaimana masukkan kacang pakai sumpit. Sumpit itu tidak harus begini. Makan sumpit itu bisa begini. Modelnya beda-beda. Yang penting masuk secara sah. Nah, ini adalah hasil masing-masing. Coba tunjukkan. Coba bisa dilihat. Ya, ini dia kameranya. Ada ini. Kacangnya cuma 2. Ini kacangku. Oke. Kalau dilihat, aku nomor 1 banyaknya. Saskia nomor 2. Saskia nomor 2. Ayu nomor 3. Agung, lihat Agung. Abang, lihat kacangnya Agung. Kacangnya. Orang sabar. Oke, Pengumuman pemenang ditentukan dari jumlah kacang hijau yang paling terbanyak. Paling Dan tadi. kita tahu pemenang Paling paling tertinggi. terbanyak yang adalah paling banyak adalah Julia saya. Perez. Dan Tapi kita tidak mencari siapa yang paling banyak. Kita mencari siapa yang paling dikit untuk dihukum. Dan yang paling dikit adalah Agung. Jupe, congklak lihat. Congklak. tapi aku sabar Jupe besok dapat 2. Nih, ambil hukuman sendiri. Sini. Biar Dia akan kamu ke sono. ompong lo gue jitak lo ya. Baca. Memakai sendal refleksi sambil jalan maju mundur. Cantik 10 kali. 10. Abang Agung apa sayang? Apa? Dek nggak mau bekas itu? Bekas siapa? Bekas Yani? Ya. Oh pakai. Kulitnya udah dipisahin tadi. Buka kaos kakinya. Buka kaos kakinya. Rewet ya kamu. Dia tahu. Sampai kaos Kalau kaki pakai kaos kaki mah gampang, semua juga bisa. Itu harus disiksa. Apalagi akan aku lakukan buat kamu. Sayang. Awah. Saya terima nikahnya Yulia Rahmawati. Kagak, lu mending gini aja. Ani ya pada ya, udah lu pada dua kayak orang gila gini mendingan nih gue punya ada anak-anak. Ini adalah Siapa anak-anak lagi yang nih? memang bagus kita berikan support juga. Ini suatu hal yang memang adik-adik kita harus panggil Iya, mereka. adik-adik kita. Iya. Ini dia Cepi anak mau berbagi ya Betul. sama adik-adik ini. Ya, ini dia anak yatim piatu. Adik-adik dari mana? Bersyukur padamu. Jadikan Yasin sayang. Hai, apa kabar? Tos dulu kita tos. biar nggak selek. Kita tos dulu biar nggak selek. Sini Neng. Ini siapa? Tos. Di antara kalian siapa juru bicaranya? Siapa yang mau Kamu. ngomong? Oh, ini. Tos. Iya. Ya ini, Tos. namanya siapa, Adik? Pakai mic, pakai mic. Oke. Oke, namanya siapa? Siapa? Pakai mic. Pakai mic, Dek. Muhammad Muhyiddin. Yang ini Muhammad siapa namanya ini? Muhyiddin. Pakai siapa? Dayat. Dayak. Dayat. Oh, Dayat. Kamu. Hai, Dayat. Hah? Yahya. Yahya. Hai, Yahya. Jaka. Hai, Jaka. Erik. Hai, Eri. Heri. Hai, Heri. Hai Heri, semua hai. Ini kalian dari panti asuhan mana? Rumah Ramah Sejahtera. Rumah Ramah Sejahtera. Kalau misalnya lagi bulan puasa, kegiatannya apa aja yang kalian lakukan di rumah sini? Di rumah sahabat. Di rumah sahabat. Rumah Ramah. Di rumah Ramah. Rama. Rumah Ramah biasanya kalau mau buka puasa, tadarus sebelum maghrib, menunggu berbuka puasa, habis itu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah dan tarawih, dan sahur menunggu imsak dan subuh. Oh gitu. Biasanya, kalau yang nggak biasa kira-kira gimana itu? Lu Kita nanya yang nggak biasanya biasa. aja di sini Iya, udah pada iya. keder. Ini ditanya biasa, ini keder dia. Terus Oke, suasananya lanjut. gimana kalau di sana rame nggak? Lumayan rame, enak. Berapa Cewek, orang? ada berapa orang di sana? sayang?
Enggak apa-apa, enggak usah Jumlah. rugi. 25. Hah? 25. Ada 25 orang. 25. Ada ceweknya juga? Ada ceweknya juga Di nggak? Asrama 1 Tanah Abang. Oh. Tanah Oh, Abang ceweknya Jakarta Pusat. dipisah. Oh, dipisah. Ceweknya Oh, dipisah, dipisah. nggak boleh nyatu dia. Nih, kalau aku pengen tanya, kalau kamu papa yang nggak ada atau mama atau dua-duanya? Dua-duanya masih ada. Dua-duanya masih ada, oh tapi dititipkan aja di sana. Oke, kalau kamu Masih ada juga. masih ada, dititipin juga, dua-duanya masih ada. Masih. Kalau kamu masih ada, oh dititipin juga. Waduh, Kalau kamu? Masih. masih ada. Kalau kamu? Nah, Kasih ini. mic-nya. Ini masih lengkap ini. Yang ini masih lengkap, tapi biasanya kalau lengkap itu apa namanya, kita pengen jelasin bahwa yatim piatu itu tidak hanya ketika orangnya apa namanya ibu bapaknya tidak ada aja bisa ditaruh di yatim piatu, di tempat rumah yatim piatu. Orang-orang yang tidak mampu walaupun mereka bapak ibunya masih ada tapi secara ekonomi mereka tidak mampu, mereka juga daripada kan nauzubillah min zalik ya. Ada ibu bapaknya ini ketika mereka tidak mampu lagi membiayai, ada yang dibuang ke mana namanya, ada yang kesolokan hampir meninggal, atau misalnya aborsi atau apa. Hal-hal buruk lah Ya, ya yang hal-hal buruk bisa dilakuin ya. terjadi. Tapi ini kita bersyukur bahwa dengan adanya tempat rumah yatim piatu, Rumah singgah. sekalipun mereka masih komplit, mereka tidak mampu, bisa ditaruh di rumah yatim piatu. Setidaknya mereka Ya. menitipkan anak mereka supaya Ya. anak mereka tetap terawat, terdidik ya. Betul sekali. Jadi masa depannya masih cerah. Jadi jangan sampai ketika kalian tidak sanggup lagi untuk apa namanya Mengurus menafkahi anak. anaknya, jangan sampai dilutang-lantungkan, kasihan. Lebih Nah, baik kita mau- seperti ini ya. Betul, saya mau nanya sama dititipkan. kamu. Kamu ibu bapak udah nggak ada? Bapak yang nggak ada. Gimana? Ini bulan puasa keberapa ketika bapak kamu nggak ada? Iya, pakai mic ke saya. 2. Ini yang kedua, di bulan puasa. Biasanya kan kalau habis lebaran semua keluarga pada kumpul. Apa yang paling kamu kangenin di bulan puasa ketika kamu berada di tempat yatim piatu ini? Kumpul sama bapak ya. Kangen lah, Bu. Kangen sama bapak. Pakai mic sayang. Kangen sama bapak. Pengen ada bapak kumpul semuanya ya. Oke, karena mereka senang kita mau kasih hadiah dari Cecepi. Ada hadiahnya? Kita pengen Ada bagi hadiah. hadiah nih. Iya, Hadiah. iya, hadiahnya Ada hadiah gimana buat ya? kalian Sabar semuanya. ya, adik-adik. Nanti kalian kasih tahu ya ke teman-teman Agung kalian. sepatunya. Jangan lupa ya nonton Cecepi dari hari Senin sampai Selasa jam 12.30 ya. Oke, nih. Jenong kasihin Jenong. Iya. Satu-satu. Sayang. Dari RCTI, Cecepi RCTI. Iya. Kalian selamat ya, Neng. Biar pinter ya, Neng. Biar Oh, Neng sehat. Tong. Aduh, kaya. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Ya. Baik. Suruh ngomong gini dong rame-rame. Cecepi bikin Bikin happy. happy. Ya, Ya, begitu satu. ya. Nanti aja Coba dia. agak rapetan, Neng, agak rapetan. rapetan. Ya. Neng Tong. Iya, entong. Tong. Satu, Cecepi dua, bikin tiga. happy. Cecepi bikin happy. Kurang Lebih kompak, kencang, kurang kompak. kencang. Cecepi bikin happy. Yuk. Kurang kompak. Satu, dua, tiga. Cecepi bikin happy. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik, makasih banyak. Makasih ya. Panjang umur Sehat terus semuanya ya. ya. Tetap Belajar yang semangat baik. sekolahnya biar jadi orang sukses ya. Amin. Amin. Dadah sayang. Jangan lupa nonton Cecepi terus ya. Ya. Dan jangan lupa tadarusan, sholatnya, Ngaji, sholat, semua ya. doain ibu bapak kalian untuk kerjanya lebih baik ya. Ya. Oke? Oke.